Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Minggu 12 September 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisiden Pati dan Semarang dalam sepekan ini. Bersama saya Atik Zuliati, inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati menggelar pembelajaran tatap muka pada hari Senin 6 September 2021. Mereka menghadirkan 30% siswa dari 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas. MAN 1 Pati menggelar PTM pada hari ini Senin 6 September 2021. Mereka menghadirkan 30% siswa dari 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas. Suhono mengatakan pihaknya menggelar PTM terbatas setelah sempat menggelar uji coba atau simulasi PTM pada bulan Maret dan April 2021 lalu. PTM terbatas ini dilakukan selama 2 pekan. Setelah itu akan ada evaluasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan PTM terbatas. Siswa yang mengikuti PTM terbatas ini dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pemberlakuan PTM terbatas di MAN 1 Pati, waktu dibatasi hanya 3 jam setiap harinya. Sebelum memasuki kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan dan diukur suhunya. Bila suhu badan lebih dari 37 derajat, siswa ditempatkan di ruangan khusus. Siswa juga tidak diperbolehkan menggunakan angkutan umum untuk pergi ke sekolahan maupun pulang dari sekolah. Hal ini dilakukan agar risiko penularan virus corona semakin kecil. Suhono mengungkapkan selain MAN 1 Pati, 4 sekolahan lainnya juga menggelar PTM terbatas. Madrasah di Kabupaten Pati yang memiliki prestasi tingkat nasional di tengah pandemi terhitung cukup banyak. Dari bulan Januari hingga Juli 2021, terdapat 652 siswa madrasah yang lolos tingkat nasional. Madrasah di Kabupaten Pati yang memiliki prestasi tingkat nasional di tengah pandemi terhitung cukup banyak. Dari bulan Januari hingga Juli tahun 2021 atau semester 1, terdapat 652 siswa madrasah yang lolos tingkat nasional. Hal ini disampaikan Kasih Pendidikan Madrasah Ruhani, yang menjelaskan madrasah berkreasi sendiri mengikuti lomba yang diadakan perguruan tinggi maupun lembaga swasta. Yang paling banyak berprestasi yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati. Dari 299 siswa yang mengikuti lomba, terdapat 291 siswa yang mengikuti lomba tingkat nasional. Ruhani juga menambahkan siswa MTSN 1 Pati dan MTS Abadiah juga pernah ikut lomba sampai tingkat internasional. Tidak hanya MTSN 1 Pati yang berprestasi dan MTS Abadiah, namun juga terdapat MTS lainnya, diantaranya adalah MTS Salafiyah Kajen, MTS Manahijul Huda, MTS Tarbiyatul Banin, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari Madrasah Aliyah ada MAN 2 Pati, MA Manahijul Huda, MA Abadiah, dan lain sebagainya. Tarbiyatul Banin meraih prestasi tingkat internasional. Sekolah yang berada di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ini akhirnya berhasil memperoleh penghargaan bergengsi di tingkat ASEAN. MTS Tarbiyatul Banin meraih prestasi tingkat internasional. Sekolah yang berada di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati akhirnya berhasil memperoleh penghargaan bergengsi di tingkat ASEAN. 2 siswanya meraih 2 medali perunggu dalam ajang ASEAN Student Science dalam ajang ASEANCO 2 pada tahun 2021. Mereka menjadi salah satu yang terbaik dari berbagai siswa-siswi dari luar negeri. 2 siswa tersebut yakni Muhammad Taufikur Rahman yang berlomba dalam mata pelajaran biologi dan Muhammad Dafana Bahan yang berlomba mata pelajaran matematika. Keduanya masuk bangku kelas 9A. Kompetisi ini diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2021 dan baru saja diumumkan pada 6 September 2021 lalu. Prestasi ini menambah sederet catatan prestasi MTS Tarbiyatul Banin yang beberapa kali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Peserta Olimpiade yang masuk nominasi akan mendapatkan penghargaan berupa medali juga mendapatkan sertifikat internasional. Berita selanjutnya pemirsa, teknologi digital merambah ke berbagai sektor tak terkecuali di bidang keagamaan. Kemenak Pati akan menempelkan barcode ID di Masjid se-Kabupaten Pati. Barcode tersebut berfungsi sebagai database rumah ibadah yang terintegrasi langsung hingga pemerintah pusat. Teknologi digital merambah ke berbagai sektor tak terkecuali keagamaan.
Kemenak Pati akan menempelkan barcode ID di masjid se-Kabupaten Pati. Barcode tersebut berfungsi sebagai database rumah ibadah yang terintegrasi hingga pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Taufik Muhammad Nur, Ketua FKPAI Kantor Kemenak Pati. Ia menjelaskan sebenarnya program digitalisasi masjid dari Kemenak sudah berjalan lama. Seluruh masjid di Pati sudah masuk dalam sistem informasi masjid Kemenak. Namun para pengurus takmir belum mengetahui nomor ID masjidnya. Bagi masjid yang telah terdaftar dalam SIMAS dan menerima kartu ID bisa mendapatkan beberapa benefit, di antaranya terdaftar secara resmi dan terlacak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sementara di sisi Kemenak, ID SIMAS berfungsi sebagai perangkat koordinasi antara Kemenak hingga takmir masjid di lini bawah. Program ini akan mulai dicanangkan paling cepat bulan depan. Dalam pelaksanaannya, pendataan akan dilakukan oleh penyuluh agama Islam di setiap kecamatan. Pengelola tempat prostitusi diminta segera mengambil barang-barang yang masih tertinggal di lokasi. Tim Gabungan Pemberantasan Tempat Prostitusi Kabupaten Pati memberikan jangka waktu selama 10 hari. Pengelola tempat prostitusi diminta segera mengambil barang-barang yang masih tertinggal di lokasi. Tim Gabungan Pemberantasan Tempat Prostitusi Kabupaten Pati memberikan jangka waktu selama 10 hari. Hal ini diungkapkan oleh Kasatpol PP Kabupaten Pati Sugiono. Ia mengatakan keputusan ini dilakukan lantaran banyak pengelola tempat prostitusi di Pati belum mengambil barang-barangnya. Padahal tempat-tempat ini sudah ditutup pada 19 Agustus lalu setelah ada deklarasi sehari sebelumnya. Keputusan ini berdasarkan rapat koordinasi Tim Gabungan Pemberantasan Tempat Prostitusi yang diselenggarakan pada Senin 6 September 2021. Rapat yang dihadiri sejumlah pejabat di Kabupaten Pati ini membahas dan melaporkan berbagai temuan tentang tempat prostitusi di Kabupaten Pati. Baik itu izin mendirikan bangunan, izin usaha, dan status tanah yang didiami. Selain itu, rapat juga memutuskan Tim Gabungan Pemberantasan Tempat Prostitusi akan memberikan pelatihan bagi pekerja yang terdampak kebijakan penutupan tempat prostitusi di Kabupaten Pati. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate Sekarisi dan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Atik Zuliati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.